Ilmu Sosial Budaya Dasar di perguruan tinggi biasa disebut mata kuliah Berkehidupan Bermasyarakat atau MBB dengan bobot 2 SKS. ISBD ini urgent atau penting dikaji karena di dalamnya mengkaji berbagai aspek kehidupan manusia di dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa seiring dengan berjalannya waktu, mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar atau ISBD sudah separuh semester kita jalani. Nah, melalui kesempatan kali ini, saya ingin mengevaluasi atau memberikan kisi-kisi sebagai barometer perkuliahan kita yang sudah terjalani selama separuh semester ini. Nah, kira-kira dari beberapa materi yang sudah kita kaji, mulai dari pengantar ilmu sosial budaya dasar, kemudian manusia sebagai makhluk individu dan sosial, kemudian manusia sebagai makhluk budaya, terus kemudian kita mengkaji manusia dan peradaban serta manusia, nilai moral dan hukum. Nah, dari beberapa materi yang sudah tersampaikan, di sini saya ingin berbagi kisi-kisi kepada peserta semua. Kira-kira apa sih yang perlu kita tekankan dalam mempelajari ISBD atau Ilmu Sosial Budaya Dasar selama separuh semester ini? Langsung saja ya. Yang pertama, pengantar ISBD. Berbicara ISBD, ini sejatinya merupakan disiplin ilmu yang tidak berdiri sendiri. Artinya ada keterkaitan atau ketergantungan dengan pengetahuan lainnya. Karena apa? Karena ISBD ini mengkaji berbagai aspek kehidupan manusia di dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga seringkali atau kerap kali ISBD ini digunakan sebagai dasar untuk mempelajari ilmu dasar-dasar sosial atau teori-teori dasar sosial. Karena ketika kita mengkaji ISBD ini, yang kita kaji adalah bagaimana aspek kehidupan manusia ya di dalam masyarakat. Banyak aspeknya ya, termasuk dinamika permasalahannya. Nah, berangkat dari pemahaman tersebut atau hakikat pemahaman ISBD tersebut, kira-kira apa yang sudah saudara pahami berkaitan dengan hakikat ISBD ini, berkaitan dengan tujuan ISBD dipelajari selama ini. Jadi kata kuncinya, apa hakikat tujuan dipelajarinya ISBD ya. Selanjutnya yang kedua, ketika kita berbicara tentang manusia dan kebudayaan, manusia dan kebudayaan sejatinya memiliki peran integratif. Artinya ada keterkaitan antara manusia dan kebudayaan. Sehingga keterkaitan itu kerap kali bisa dikatakan bahwa manusia dan kebudayaan ini tidak bisa dipisahkan. Seperti yang saya katakan, memiliki peran integratif. Pertanyaannya adalah, mengapa manusia dan kebudayaan ini tidak bisa dipisahkan? Berikan penjelasan sekaligus analisis saudara. Begitu ya, karena manusia sebagai makhluk budaya, kemudian kebudayaan itu sendiri juga dihasilkan oleh manusia ya, seperti itu. Itu banyak kita ulas di manusia dan kebudayaan. Selanjutnya langsung saja yang ketiga, manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Di saat kita mengkaji manusia sebagai makhluk individu dan sosial, perlu kita pahami bahwa di dalam posisi kita manusia sebagai makhluk individu dan sosial itu tidak bisa terlepas dari dinamika interaksi sosial ya. Karena apa? Baik posisi kita sebagai makhluk individu juga membutuhkan keterlibatan secara sosial,
kita sebagai makhluk sosial juga ada saatnya berperan sebagai makhluk individu. Tetapi posisi kita sebagai makhluk individu dan makhluk sosial di dalam kehidupan kita bermasyarakat tidak bisa terlepas dari interaksi sosial. Itu kira-kira kenapa ya bisa terjadi demikian? Selanjutnya, kisi-kisi yang keempat. Proses kehidupan kita itu kan secara tidak langsung menghadirkan suatu keanekaragaman. Keanekaragaman yang muncul dari setiap diri kita tuh banyak. Mulai dari karakter kita, kemudian perwatakan kita, terus kemudian keberagaman dari segmen usia, kemudian kelamin, sehingga di sini di dalam kehidupan kita bersama atau proses kehidupan ini selalu menghadirkan keragaman di antara kita. Nah, keragaman yang ada ini tentunya bukan suatu perkara yang mudah untuk kita satukan, untuk kita samakan, sehingga kita perlu menghadirkan kesetaraan di tengah keragaman yang ada dari perbedaan-perbedaan yang ada. Kira-kira kenapa ya konsep kesetaraan itu harus dihadirkan di dalam keragaman ketika kita berinteraksi atau berdinamika sosial? Ya, berikan penjelasan atau analisis saudara. Selanjutnya, kisi-kisi yang kelima. Manusia, nilai moral dan hukum. Perlu kita pahami bersama bahwa nilai moral dan hukum ini merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Karena manakala nilai moral dan hukum ini akan terpisahkan, akan menjadikan sebuah ancaman dalam dinamika interaksi kita manusia, baik kita sebagai makhluk individu dan sosial. Sehingga yang terjadi, nilai moral dan hukum ini memang harus disuguhkan dalam kehidupan kita bersama-sama. Jika tidak, ini akan menjadikan ancaman buat kehidupan kita. Nah, kenapa ya kira-kira nilai moral dan hukum ini perlu dihadirkan? Ya, salah satunya adalah menimbulkan ancaman. Nah, kenapa itu harus dihadirkan? Berikan analisis atau penjelasan dari saudara. Selanjutnya yang kisi-kisi ke-6. Ketika kita bicara tentang kesejahteraan, ya, kesejahteraan ini ya dalam konsep kehidupan sosial tentu menjadi sebuah keinginan, cita-cita kita bersama. Nah, kesejahteraan ini salah satunya diukur dari tingkat material atau sesuatu yang terukur gitu ya. Sesuatu yang berkaitan dengan kepemilikan, intinya seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih setiap kita individu selalu mendambakan kesejahteraan itu? Ya, tentunya salah satunya adalah untuk memperbaiki kualitas atau taraf kehidupan. Nah, kenapa ini konsep kesejahteraan menjadi sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan kita baik sebagai makhluk individu maupun sosial? Berikan penjelasan atau analisis saudara. Nah, dari 6 kisi-kisi yang sudah tersampaikan, semoga dari kisi-kisi yang ada ini memberikan kontribusi buat penguatan analisis kita atau pemahaman kita sekaligus pengetahuan kita terkait ilmu sosial budaya dasar ini. Karena memang ISBD ini cakupannya luas, seperti yang saya katakan. ISBD ini mengkaji berbagai aspek kehidupan kita manusia di dalam masyarakat. Semoga melalui pembelajaran mata kuliah ISBD ini bisa mematangkan mentalitas, bisa mematangkan spiritualitas kita,
sehingga mampu mendewasakan kita semua yang notabene-nya selain sebagai makhluk sosial, juga individu bisa memberikan kontribusi yang terbaik bagi kehidupan kita bersama. Seperti itu dulu dari saya. Semoga peserta yang ada bisa mengikuti ujian tengah semester dengan baik dan lancar ya. Seperti itu dulu dari saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.